Maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersuka cita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluan dan dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap, dipenjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. Tidak ada, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Metro Jaya saya mempersoalkan kenapa bisa diterima yang kayak begini. Padahal sudah ada SE Kapolri nomor 2/11/2021, baru bulan November 2021, baru berapa bulan Bang? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan. 3 bulan lah. SKB ada juga. Yang jelas ini dulu, SKB lebih lanjut lagi, apalagi kalau pintu pertama saja sudah tidak ditaati. Ini kan yang menarik, lokus deliktinya kan di Bogor. Akhirnya kan dilimpahkan ke Polda Jabar. Semestinya Polda Metro Jaya tidak mau menerima juga dengan alasan lokus deliktinya bukan di kewenangan wilayah Polda, bukan di kewenangan Polda Metro Jaya, kecuali laporannya ke Mabes Polri. Mabes Polri wilayah hukumnya seluruh Indonesia, bisa menerima dan kemudian memberikan pelimpahan kepada Polda Jabar. Nah ini Polda Metro Jaya kok dilimpahkan ke Polda Jabar. Jadi lucu. Metro jadi kayak Kapolri. Lah Kapolri memang Polda Metro. Semestinya sejak awal Polda Metro mengatakan ini bukan kewenangan kami, silakan lapor lewat Polda Jabar atau melalui Kapolri dulu, baru dari Kapolri didisposisi ke Polda Jabar. Ini hukum kita sudah kacau balau, udah suka-suka begitu loh. Maksud saya begini, kita ini sesama aparat penegak hukum. Saya mengutip pendapat Bang Egy, boleh ya Bang ya? Boleh. Hakim, jaksa, polisi, advokat itu sama-sama penegak hukum. Kehadiran kita di dalam fungsi penegakan hukum itu atas perintah undang-undang. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari institusi yang lainnya. Jadi disampaikan oleh klien kami bahwa apa yang disampaikan itu beliau menyatakan bahwa fakta yang ada, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada rilis dari Komnas HAM, bahwa kemudian ada proses yang berjalan, bahwa peristiwa KM50 adalah fakta, begitu loh yang disampaikan oleh beliau. Kronologi Habib Bahar bin Sumit ditahan polisi dan tidak ada keadilan hukum. Banyak yang penasaran terkait kronologi Habib Bahar ditahan di Polda Jabar. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini Habib Bahar bin Sumit memang kembali menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana kronologi Habib Bahar bin Sumit ditahan? Habib Bahar ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022. Setelah itu, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Diketahui, tim penyidik memaparkan bahwa penyidikan dimulai dari laporan atas nama TNA tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro Jaya. Kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena lokasi kejadian perkara dan mayoritas saksi berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam laporan tersebut, Habib Bahar bin Sumit dilaporkan atas penyebaran berita bohong atau berita hoax dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat di dalam ceramahnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Polda Jawa Barat menyatakan telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar ke tahap penyidikan.
Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Habib Bahar di kediamannya di Bogor pada tanggal 28 Desember 2021. Polda Jawa Barat memanggil Habib Bahar bin Smith untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian pada tanggal 3 Januari 2022. Surat panggilan pemeriksaan dilayangkan sejak hari Kamis 30 Desember 2021. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul surat perintah dimulainya penyidikan yang sudah dikirimkan sebelumnya. Surat tersebut dikirim oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tim gabungan dari Ditkrimsus dan Ditskrimum Polda Jabar menangani kasus dugaan ujaran kebencian dengan terduga pelaku Habib Bahar. Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Edi Sumitro menginstruksikan untuk melibatkan Ditkrimsus dan juga Ditkrimum Polda Jawa Barat untuk menangani kasus Habib Bahar. Pada tanggal 2 Januari 2022, Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret nama Habib Bahar. Polisi juga meminta keterangan dari TR, yaitu orang yang telah mengunggah video ceramah yang diduga ada yang berisikan ujaran kebencian. Pihak Polri menegaskan bahwa mereka akan bertindak profesional sesuai prosedur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan dengan terlapor Habib Bahar bin Smith. Demikian kronologi Habib Bahar ditahan di Polda Jabar atas kasus ujaran kebencian. Diberitakan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal kasus Habib Bahar bin Smith. Dia mengaku telah mengingatkan polisi untuk tidak main-main dengan kasus ini. Seperti diketahui, Habib Bahar kembali ditahan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Habib Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu, karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka, ungkap Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video Karne Ilyas 5 Januari 2022. Mahfud MD mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya, apabila penegakan hukum dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan, jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari, nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas. Mahfud MD menegaskan, apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini kasus Habib Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan. Saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan karena Pak Dudung sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu. Bahkan Mahfud MD mengakui kasus Habib Bahar menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud MD kembali menegaskan ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum. Apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud MD meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah jangan, tapi kalau salah jangan takut. Kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun, ini untuk melindungi masyarakat. Diketahui Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkaitan dengan ceramahnya di Marga Asih, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman.
Menurut Kombes Pol Arif, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seseorang yang berinisial TNA perihal ceramah Habib Bahar. Berkaitan dengan ceramah Habib Bahar yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh TR ke YouTube dan kemudian disebarkan sehingga viral. Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Polda Jabar, ungkap Kombes Pol Arif Rahman pada Senin 3 Januari 2022.